Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di ruang belajar mandiri. Pada kali ini akan kami sajikan dua pembahasan soal masih terkait di sekitar perencanaan audit. Semoga akan bisa bermanfaat buat rekan-rekan, khususnya yang ada rencana ikut sertifikasi. Baik, kita mulai dengan soal nomor 1. Langkah-langkah yang paling kritikal pada saat perencanaan audit di antara pilihan berikut adalah A. Menyiapkan anggaran dana untuk pelaksanaan audit, melakukan identifikasi area-area yang berisiko tinggi, kemudian menyiapkan audit program yang sesuai, dan yang D. Menyiapkan auditor dengan skill yang sesuai dan mencukupi. Untuk menjawab pertanyaan ini, pilihan ini mana yang paling tepat? Sebetulnya kalau kita pahami proses-proses dalam perencanaan audit, tentunya tidak akan susah. Karena di antara poin-poin tersebut secara tidak langsung ketika kita memahami tahapan proses dalam perencanaan audit, poin-poin tersebut akan terlihat ada di urutan mana yang pertama, yang kedua, berikutnya, dan seterusnya. Contoh, untuk yang A, menyiapkan anggaran audit untuk pelaksanaan audit. Memang ini penting, tapi sebelum menentukan anggaran audit, anggaran dananya berapa yang diperlukan, tentu kita harus tahu item yang akan dibiayai, yang harus disupport dengan dana itu. Misalnya, jumlah orangnya berapa harinya pelaksanaan audit itu akan dilaksanakan. Kemudian juga area-area yang akan dilihat seberapa luas. Itu semua kalau itu diketahui, tentunya perhitungan anggaran dananya akan lebih mudah. Jadi sebelum menentukan anggaran dana akan ada proses dulu identifikasi item-item yang harus disupport dengan dana itu. Nah, kemudian yang kedua, identifikasi area-area yang berisiko tinggi. Ini biasa disebut sebagai satu proses risk assessment. Dari hasil risk assessment tersebut akan ketahuan area-area mana yang berisiko tinggi dan mana yang berisiko rendah, mana yang relevan untuk dilihat pada saat pemeriksaan dan mana yang nggak perlu. Nah, output dari assessment ini salah satunya nanti akan bisa digunakan untuk menghitung resource yang diperlukan, tenaga yang diperlukan untuk mendukung proses audit tersebut. Nah, ini kaitannya dengan yang poin D. Artinya poin D itu baru bisa dilakukan setelah proses risk assessment itu dilakukan. Kemudian juga yang poin A tadi, anggaran dana juga begitu. Setelah teridentifikasi kebutuhannya berapa, resource-nya berapa, kemudian harus disuplemen dana berapa, nah baru anggarannya itu bisa diperhitungkan. Kemudian yang C, menyiapkan audit program yang sesuai. Audit program itu disiapkan tentunya jika sudah jelas area yang akan diaudit itu sudah jelas, sudah teridentifikasi. Artinya, setelah proses assessment menghasilkan area-area mana yang perlu dilihat, perlu didalami, barulah nantinya di langkah selanjutnya, langkah-langkah belakangnya nanti disiapkanlah audit program. Jadi di antara 4 pilihan tersebut sebenarnya yang paling awal dilakukan di antara 4 ini adalah poin B. Dari hasil setelah B dilakukan risk assessment, kemudian outputnya akan dipakai untuk pada tahap berikutnya, baik menentukan kebutuhan resource-nya, skill-nya berapa, auditor-nya berapa, jumlahnya dengan skill seperti apa, kemudian dukungan dana seperti apa, berapa, juga audit programnya nanti di belakangnya lagi. Jadi jelas di sini jawabannya adalah yang B. Nah, betul ya. Selanjutnya kita masuk
Soal kedua di sini berbunyi bahwa dalam sebuah proyek audit, tim audit akan membuat suatu perencanaan, masih di lingkup perencanaan ini. Dalam perencanaan audit tersebut, tim melakukan risk assessment yang diharapkan akan dapat menyediakan, nah ini, dari risk assessment itu diharapkan akan dapat menyajikan satu, jaminan yang pasti, definite assurance, bahwa semua objek yang terkait dengan audit tersebut akan tercakup dalam pelaksanaan audit tersebut. Yang kedua, jaminan yang cukup bahwa semua item tercakup dalam pekerjaan audit. Yang ketiga, reasonable assurance, bahwa semua item yang relevan tercakup dalam pekerjaan audit. Kemudian yang D, reasonable assurance, bahwa pekerjaan audit akan mencakup item-item yang bersifat material. Kita telah dari poin A. Jaminan yang pasti. Apa iya output ini yang akan disajikan dari hasil perencanaan audit? Adanya jaminan yang pasti bahwa semua audit yang terkait dengan audit tersebut akan tercakup, akan tercover. Kemudian yang B, jaminan yang cukup, sufficient assurance, bahwa semua item tercakup dalam pekerjaan audit. Kemudian yang ketiga, reasonable assurance, bahwa semua item yang relevan tercakup dalam pekerjaan audit. Yang D, reasonable assurance juga, sama-sama reasonable assurance. Antara C dan D, bedanya adalah yang C itu semua item yang relevan tercakup dalam pekerjaan audit, sedang yang D akan mencakup item-item yang bersifat material. Sebetulnya ini sudah ada dalam guidelines auditing bahwa yang akan di-cover dalam outputnya ini adalah terkait item-item yang bersifat material. Kemudian jaminan seperti apa? Jaminan pasti atau cukup atau reasonable. Nah, kalau di guideline itu benar menyatakan reasonable assurance. Nah, ini ada dalam guideline Information System Auditing nomor 15 yang diterbitkan oleh ISAKA menyatakan bahwa risk assessment perlu dibuat untuk memberikan suatu reasonable assurance bahwa item-item yang bersifat material cukup tercover dalam pekerjaan audit. Jadi jawaban yang benar adalah poin D. Nah, saya kira cukup, ini poin D. Itu saya kira cukup dipahami. Terima kasih telah bergabung dalam ruang belajar mandiri. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.